Diri Wilfriedus, Yohana, dan Devina untuk melakukan presentasi. Sebelumnya silahkan memimpin perkuliahan ini dengan doa, kemudian melakukan presentasi, memimpin diskusi, dan bagian terakhir mengembalikannya kepada saya. Silahkan kepada penyaji. Baik, sebelumnya apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Oke. Selamat pagi Pak Dan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok 14 akan mempresentasikan tentang menyelesaikan tahap penilaian risiko. Sebelum memulai kegiatan perkuliahan pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Anggota kami berisikan saya sendiri, Wilfriedus Renando, dengan NIM 12191127. Kemudian Johanna Dara Valentina dengan NIM 12191129. Dan juga Devina Damara dengan NIM 12191130. Pengertian penilaian risiko. Menurut Irasari Pertiwi, risiko audit atau audit risk adalah risiko memberikan opini audit yang tidak tepat. Expressing an inappropriate audit opinion atas laporan keuangan yang disalah sajikan secara material. Adapun jenis-jenis risiko audit, yang pertama, risiko penemuan yang direncanakan. Yang kedua, risiko audit yang dapat diterima. Yang ketiga, risiko bawaan atau risiko melekat. Dan yang keempat, risiko pengendalian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi risiko. Yang pertama, ketergantungan pemakaian eksternal. Yang kedua, kemungkinan kegagalan keuangan. Yang ketiga, integritas manajemen. Yang keempat, sifat bisnis. Yang kelima, hasil audit sebelumnya. Yang keenam, pihak-pihak yang terkait. Dan yang ketujuh, transaksi non-rutin. Ada 3 cara untuk mengurangi tingkat risiko. Yang pertama, mengurangi tingkat risiko inherent. Yang kedua, mengurangi tingkat risiko pengendalian. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat risiko deteksi yang tercapai dengan meningkatkan uji audit yang substantif. Selanjutnya, rangkuman hasil penilaian risiko. Menurut Tuana Kota, tujuan penilaian risiko ialah memberikan landasan dan acuan mengenai apa yang diperlukan untuk memberikan tanggapan yang tepat terhadap risiko yang diidentifikasi dan dinilai dengan prosedur audit selanjutnya yang dirancang dengan baik dan efisien. Risiko yang diidentifikasi, didokumentasi, dan dinilai dengan cara yang konsisten dan mudah auditor mereview dan meringkasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Johanna. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya juga akan menambahkan sumber-sumber bukti audit yang relevan untuk merangkum dan menilai risiko pada tingkat laporan keuangan dan asersi adalah yang pertama strategi audit menyeluruh, yang kedua materialitas, yang ketiga diskusi tim audit, kemudian yang keempat menyelesaikan tahap penilaian risiko,
Yang kelima, identifikasi dan penilaian risiko bawaan. Yang keenam, risiko signifikan. Dan selanjutnya memahami dan mengevaluasi pengendalian internal. Next. Sampai akhir tahap 1. Tahap penilaian risiko auditor memperoleh bukti-bukti yang secara garis besar adalah bukti mengenai risiko yang dihadapi entitas dan pengendalian internal untuk menangkal risiko tersebut. Sesudah melakukan prosedur penilaian risiko, bukti audit yang diperoleh berkenaan dengan identifikasi dan penilaian terhadap risiko bawaan, serta rancangan dan implementasi pengendalian internal yang memitigasi risiko bawaan-bawaan tersebut. Next. Nah, ini sumber-sumber bukti audit yang relevan, yang tadi sudah saya sebutkan. Next. Nah, dokumentasi. Dokumentasi itu ada berbagai cara. Yang pertama, dokumen yang berdiri sendiri. Maksud dokumen yang berdiri sendiri, ini dokumen yang menyajikan rangkuman hasil penilaian atas risiko bawaan dan pengendalian serta alasan utama untuk penilaian risiko gabungan. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai outline untuk tanggapan terhadap risiko. Kemudian yang kedua, bagian dari strategi dan rencana audit. Dalam pendekatan ini, dokumentasi rangkuman risiko yang dinilai merupakan bagian dari dokumen lain yang dokumen berisi strategi audit menyeluruh dan rencana audit atau audit plan. Bagian pertama dari setiap seksi dalam rencana audit, misalnya untuk siklus penjualan dan penagihan, meringkas hasil penilaian risiko dan dampaknya terhadap prosedur audit yang direncanakan. Yang ketiga ada bagian dari dokumen prosedur audit selanjutnya. Nah, dalam pendekatan ini dokumentasi penilaian risikonya bagian dari dokumentasi auditor mengenai prosedur audit selanjutnya. Dalam pendekatan ini, penilaian risiko, rencana audit, dan hasil rencana kerja didokumentasikan dalam satu himpunan kertas kerja yang komprehensif setiap area laporan keuangan. Bentuk dan luasnya didokumentasi yang mendukung itu dipengaruhi oleh yang pertama, sifat, ukuran, dan kompleksitas entitas dan pengendalian internalnya. Yang kedua, tersedianya informasi pada entitas. Dan yang ketiga, metodologi dan teknologi audit yang digunakan. Ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dokumentasi. Yang pertama, mudah dipahami. Yang kedua, acuan silang ketanggapan audit yang tepat. Yang ketiga, mudah dimutakhirkan di audit berikutnya. Dan yang keempat, mudah direview. Yang mereview harus dapat menentukan apakah risiko dikunci sudah diidentifikasi dan apakah tanggapan auditnya tepat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Devina. Devina dipersilakan. Kemudian saya akan menjelaskan studi kasus. Studi kasus yang kita ambil yaitu kasus ini berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar, padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 63 miliar. Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004, laporan PT KAI diaudit oleh kantor akuntan publik berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan kalau kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Profesi akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan kode etik.
etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang jelas, segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapatkan perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan. Next. Kemudian saya akan masuk ke pembahasannya. Kasus di atas merupakan kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI yang dilakukan oleh manajemen PT KAI dan ketidakmampuan KAP dalam mengindikasi terjadinya manipulasi. Kemudian ada analisisnya. Yang pertama, profitable. Pihak yang diuntungkan adalah manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, laba 6,9 miliar, meskipun pada kenyataan menderita kerugian 63 miliar. Tidak tertutup kemungkinan pihak manajemen memperoleh bonus dari laba semu tersebut. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAPS, Manan dan rekan, di mana dimungkinkan memperoleh fee khusus karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian yang kedua ada legal. PT KAI melanggar pasal 90 UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dalam kegiatan perdagangan efek. Setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi. Pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Kemudian, PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 107 UU nomor 8 tahun 1995 yang menyatakan setiap pihak yang sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak memperoleh izin persetujuan atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada fire. Perbuatan manajemen PT KAI merugikan publik, masyarakat, dan pemerintah, yaitu yang pertama, investor. Dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuangan PT KAI menjadi tidak akurat atau salah. Kedua, pemerintah dirugikan. Pemerintah dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut, maka pajak diterima pemerintah lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada right. Yang pertama, hak-hak publik dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan sehingga keputusan yang diambil menjadi salah atau tidak akurat. Yang kedua, pemerintah dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil. Yang kelima ada sustainable development. Rekayasa yang dilakukan manajemen PT KAI bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan atau laba untuk kepentingan pribadi manajemen. Motivasi bonus. Next. Prinsip etika yang dilanggar.
Selain angkutan eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal pencatatan laporan keuangan, akuntan internal PT KAI juga sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan. Dari ke-8 prinsip akuntan yang yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain yang pertama tanggung jawab profesi, di mana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Akuntan internal PT KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dan pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kedua, kepentingan publik. Di mana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PT KAI seharusnya menderita kerugian, namun karena manipulasi tersebut PT KAI terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu sangat berbahaya, termasuk PT KAI, karena apabila kerugian tersebut semakin besar namun tidak dilaporkan, maka PT KAI bisa sanggup menanggulangi kerugian tersebut. Kemudian integritas, di mana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI tidak menjaga integritasnya karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Kemudian ada objektivitas, di mana akuntan harus bertindak objektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak objektif karena diduga telah manipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT KAI. Kemudian yang kelima ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional, sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT KAI seharusnya menderita kerugian, namun dalam laporan keuangannya mengalami keuntungan. Kemudian yang keenam, ada perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik, dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan, mencoreng nama baik profesinya. Kemudian yang terakhir ada standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesional harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya dan berhati-hati. Akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dan penerimaan jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Dalam kasus ini, akuntan tidak melakukan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Contohnya, pada saat PT Kereta Api Indonesia telah 3 tahun tidak menagih pajak pihak ketiga, tetapi dalam laporan keuangan itu pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Next. Sikap yang diambil. Yang pertama, manajemen PT KAI melakukan koreksi atas salah janji. Pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai aset, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan atau bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian dari modal perseroan. Yang kedua, meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulang kembali di masa
datang. Kemudian yang B, KAP, S, Manan, dan rekan. Yang pertama, melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat. Yang kedua, melakukan konferensi pers. Seperti itu. Next. Pencegahan atau rekomendasi agar kasus tidak terulang. Yang pertama, membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika profesi, dan kepatuhan pada seluruh aturan baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otoritas. Yang kedua, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan publik. Yang ketiga, merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik memberikan siraman bagi kelangsungan usaha perusahaan. Yang keempat, memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Dan yang terakhir, diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan yang ingin bertanya untuk raise hand. Oke. Di sini kita akan membuka 3 sesi yang kemungkinan setiap sesinya kita isi dengan 3 penanya. Oke, langsung saja sesi yang pertama bisa open mic untuk Wirananta Suteja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Wira dengan NIM 12-19128. Saya ingin bertanya kepada kelompok, mengapa risk assessment penting dilakukan oleh auditor internal? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, akan kita tampung dulu. Yang kedua, bisa open mic untuk Vidya Paramita Adriani. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vidya Paramita dengan NIM 12-19-126 ingin bertanya, siapa saja yang terlibat dalam penilaian risiko atau risk assessment? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kita tampung juga. Yang ketiga, dipersilakan untuk Johannes Arsenito Simatupang. Untuk Jojo mungkin bisa memberikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Johannes dengan NIM 12-19-116. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan risiko bawaan dalam beban dibayar di muka? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok kami meminta waktu sebentar untuk berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan.
Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Wira. Jadi, auditor internal melakukan asesmen risiko untuk meyakinkan bahwa sarana pengendalian tertentu masih berfungsi efektif. Perencanaan audit internal harus berbasis pengetahuan akan risiko kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Seperti itu, Saudara Wira. Apakah bisa menjawab pertanyaannya? Dia sudah menjawab, Saudara Bikritis. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vidya. Tadi pertanyaannya, siapa yang terlibat dalam penilaian risiko? Nah, penilaian risiko ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat BPKP, baik pada kelompok jabatan fungsional auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan, pengawasan, maupun pada subbagian tata usaha sebagai pendukung kegiatan di Inspektorat BPKP. Apakah bisa diterima, Vidya? Bisa, Joanna. Terima kasih. Terima kasih, Vidya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Jojo. Tadi Jojo menanyakan bagaimana cara menentukan resiko bawaan dalam beban dibayar di muka. Saya akan mencoba menjawab. Ditentukan pada tingkat yang rendah karena akun ini tidak melibatkan isu akuntansi yang kompleks atau mendalam. Beban yang ditanggung dan aktiva tidak berwujud memerlukan pertimbangan resiko bawaan yang serius. Resiko bawaan tinggi apabila terdapat salah saji yang material, dan yang terakhir, resiko bawaan tinggi apabila penilaian dan estimasi umur paten, wiralaba, dan goodwill melibatkan pertimbangan mendalam dan perbedaan pendapatan antara auditor dengan klien. Apakah menjawab, Jojo? Menjawab, Devina. Terima kasih. Baik, berakhir sudah sesi pertama untuk tanya jawab. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, berisikan 3 orang penanya lagi. Yang pertama mungkin bisa Onika Brigita Claudia untuk mic-nya dinyalakan dan bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Onika dengan NIM 1219138. Saya ingin bertanya, apa saja dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan proses audit? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kita tampung terlebih dahulu. Untuk penanya kedua, mungkin bisa untuk Selina Andini Murti memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Selina Andini Murti, NIM 1219136. Saya ingin bertanya, apakah terdapat pengaruh tekanan waktu terhadap risiko deteksi dalam proses audit? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, akan kita tampung lagi. Untuk penanya ketiga, mungkin bisa Teresia Cynthia Handayani memberikan pertanyaannya.
Mungkin bisa Teresia Cynthia Handayani mau bertanya untuk mic-nya dinyalakan. Di chat loh. Oh iya. Loh, bukan. Sepertinya tidak jadi bertanya. Mungkin bisa kita pindah. Oh, di chat. Oh, Iya. sorry. Oh, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kita tampung dulu. Kita akan berdiskusi sebentar. Mohon menunggu.
Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Selina, yaitu apakah terdapat pengaruh tekanan waktu terhadap risiko deteksi dalam proses audit? Jawabannya ya, tergantung auditor. Seiring dengan rutinitas pekerjaan yang dilakukan auditor juga terbiasa menghadapi tekanan waktu yang diberikan pada saat penugasan audit. Selain itu, dari rutinitas pekerjaan yang dilakukan auditor tersebut, auditor juga mampu menilai risiko deteksi dengan baik sehingga tinggi maupun rendahnya tekanan waktu yang diberikan tidak akan mempengaruhi risiko deteksi dalam proses audit. Seperti itu. Saudari Selina, apakah menjawab pertanyaannya? Menjawab dong, makasih. Ya, terima kasih. Kemudian saya akan lanjut menjawab miliknya pertanyaan milik Onika. Tadi pertanyaannya apa saja dokumen yang harus dijalankan oleh akuntan dalam melaksanakan audit. Nah, ada beberapa dokumen yang wajib dibutuhkan dalam proses audit. Dokumennya seperti rekening koran, buku besar, dan nota keuangan. Nah, auditor juga meminta bagan organisasi klien bersama dengan daftar nama dewan dan petinggi komite terkait. Apakah bisa menjawab, Onika? Iya, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Onika. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Tadi Cynthia menanyakan, jelaskan keadaan-keadaan yang menyebabkan auditor harus merevisi komponen-komponen dalam model audit dan apa pengaruh revisi tersebut. Saya akan mencoba menjawab. Apabila kita menggunakan model resiko audit, di dalamnya terkandung hubungan langsung antara resiko audit yang bisa diterima dengan resiko deteksi. Dan terdapat hubungan berkebalikan antara resiko audit dengan audit yang harus dikumpulkan. Apabila auditor memutuskan untuk menurunkan resiko audit yang bisa diterima, maka resiko deteksi juga akan turun dan bukti harus dikumpulkan akan naik. Seperti itu. Apakah menjawab, Cynthia? Baik, berakhir sudah sesi 2 untuk pertanyaan jawaban. Kita akan lanjut ke sesi 3, di mana sesi 3 juga berisi 3 orang penanya. Yang pertama, dipersilakan Samuel Karisma Winata untuk mic-nya dinyalakan dan memberikan pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Samuel Karisma Winata, NIM 12 19 121. Saya mau bertanya kepada kelompok, tahapan proses audit manakah yang terdapat pelaksanaan penetapan risiko deteksi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kelompok tampung dulu. Yang penanya kedua dipersilakan Feni Gunawan untuk bertanya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kenny Gunawan, NIM 12 Saya ingin bertanya, apakah tahap penyelesaian penilaian risiko dapat berpengaruh terhadap keberhasilan audit? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kita tampung dulu. Untuk yang ketiga, penanya ketiga, dipersilakan Cut Ayu Putri Kurniawan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Cut Ayu Putri Kurniawan dengan NIM 121910044. Saya ingin bertanya kepada kelompok, apa perbedaan comparative accounting dengan manipulasi laporan keuangan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kelompok tampung dulu. Mungkin di sesi 3 ini kita akan memberikan tambahan 1 slot penanya. Dipersilakan untuk Alex. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Alex dengan NIM 1219-1002. Dengan NIM 1002, saya ingin bertanya, bagaimana prosedur yang harus dilakukan jika kita diminta untuk melakukan penilaian risiko dari suatu klien audit? Jelaskan secara singkat, tetapi harus tepat. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami kelompok akan meminta waktu sebentar untuk berdiskusi. Terima kasih.
Baik, untuk Saudara Alex, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah Anda kasih, yaitu jika diminta untuk melakukan penilaian risiko dari suatu klien audit, bagaimana prosedur yang harus dilakukan. Ada banyak. Yang pertama, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien agar dapat membuat perencanaan audit secara memadai. Auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis kliennya agar memahami kejadian transaksi dan praktik yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitis. Kemudian yang ketiga, evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan non-keuangan. Yang keempat, mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Nah, tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun material awal perlu ditetapkan karena pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan diterapkan pada laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kelima, mempertimbangkan risiko bawaan. Risiko salah saji yang melekat dalam saldo akun atau asersi tentang suatu saldo akun. Yang keenam, mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan, yaitu untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang rendah, untuk mendukung pendapat dalam semua hal material laporan keuangan disajikan secara wajar. Dan yang terakhir, memahami pengendalian internal klien. Penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia mewajibkan klien untuk melaksanakan peraturan-peraturan pemerintah dan perjanjian-perjanjian legal yang lain. Jika material informasi mengenai kewajiban legal klien harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Seperti itu, Alex. Apakah menjawab pertanyaannya? Baik, sudah menjawab, Do. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Feni. Pertanyaan dari Feni, apakah tahap penyelesaian penilaian risiko dapat berpengaruh terhadap keberhasilan audit? Saya akan mencoba menjawab, iya, keputusan yang diambil auditor dapat digunakan untuk mencapai hasil audit yang optimal, sehingga memungkinkan bebas dari salah saji material. Tentu audit harus berpengalaman sehingga hasil laporan yang audit bisa optimal. Apakah menjawab, Feni? Sudah, Dev. Makasih. Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Samuel. Pertanyaannya, tahapan proses audit manakah yang terdapat pelaksanaan penetapan risiko deteksi? Nah, pada tahap perencanaan audit plan assess level of detection risk. Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Nah, semakin besar risiko audit, semakin besar pula risiko deteksi. Tapi sebaliknya, jika semakin besar risiko bawaan ataupun risiko pengendalian, maka semakin kecil risiko deteksi. Apakah bisa menjawab, Samuel? Bisa, Jona. Terima kasih. Ya, sama-sama, Samuel.
Kemudian yang terakhir saya juga akan menjawab pertanyaan dari Cut Ayu. Pertanyaannya tadi perbedaan creative accounting dan manipulasi laporan keuangan. Sebenarnya creative accounting ini metode ya. Jadi kalau bertanya perbedaan creative accounting dan manipulasi laporan keuangan, sebenarnya agak susah. Nah, saya menemukan kalau pengertian metode creative accounting menurut Ahmad Black dan Dodd tahun 99 itu adalah sebuah proses di mana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi, termasuk di dalamnya ada standar dan teknik, bahkan sebagainya, dan menggunakannya untuk memanipulasi laporan keuangan. Ini digunakan dengan tujuan menghindari dari pungutan pajak, rekayasa data keuangan untuk perbankan agar mendapatkan pinjaman, kemudian mencapai target yang ditentukan oleh analisis pasar. Apakah bisa diterima, Cut Ayu? Baik, bisa Diana. Terima kasih. Terima kasih, Cut Ayu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berakhir sudah sesi 3 dan sesi-sesi lainnya untuk pertanyaan. Terima kasih teman-teman yang sudah ingin bertanya. Kami sekelompok minta maaf jika jawaban yang kami berikan tidak memuaskan pertanyaan kalian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dan. Pak Dan, dipersilakan. Ya, terima kasih kelompok ya, Wilfriedus dan teman-teman dan ini ya, Wilfriedus, Joanna dan Devina. Oke, terima kasih untuk ininya presentasinya. Ya, sepertinya di awal terlambat panas kelompok ini, jadi tidak terlalu ini masih terputus-putus lah katakanlah dalam melakukan presentasi, tapi ke belakang itu semuanya berjalan lebih lancar, terutama terus kemudian saat menjawab diskusi itu jadi lebih enak, lebih lancar ketimbang saat presentasinya. Mungkin karena masih dekat atau apa gitu ya, atau pagi gitu ya, masih karena belum panas gitu ya. Oke. Tapi apa yang sudah disampaikan kelompok ini sudah relatif bagus, bahkan bagi saya agak berlebih, karena yang kemudian yang disampaikan itu tidak hanya tidak hanya menyampaikan resiko dari audit, tapi sampai kemudian hal-hal yang contohnya saat di studi kasus itu sudah masuk ke hal yang bagaimana kemudian terjadi fraud yang dilakukan oleh manajemen, fraud yang dilakukan oleh KAP, dan bahkan menyampaikan sampai kepada hal-hal pelanggaran etika. Nggak ada masalah sih. Jadi memberi lebih dari apa yang sebenarnya sudah diberikan. Dan kemudian secara lebih detailnya sih kita nanti akan ketemu di mata kuliah etika bisnis dan profesi, sebenarnya pembahasan lebih detailnya di hal-hal yang terkait dengan etika, terkait dengan fraud itu nanti ada mata kuliah di semester 7 semuanya sebenarnya, tapi sudah disampaikan di sini ya sebagai pengantar, tapi disampaikannya juga dengan baik, nggak ada masalah. Jadi di awal kita tahu bahwa sebenarnya audit itu bukan pekerjaan yang asal-asalan, bahwa kemudian audit itu berurusan dengan resiko, bukan hanya resiko dari atestasi, jadi bukan hanya jasa memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan, tapi juga itu kemudian berimbal balik kepada resiko yang harus dihadapi oleh auditor saat kemudian dia tidak bisa melakukan pekerjaan auditnya dengan baik. Karena dia harus berhadapan juga dengan undang-undang akuntan publik ya, nomor 5 tahun 2011 kalau nggak salah itu ya. Nah itu yang perlu ditekankan.
Nah, lebih detailnya sebenarnya apa yang ditanyakan kelompok ini terkait dengan pengaruh tekanan waktu, terus kemudian risk assessment dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau dirangkum, kalau boleh saya rangkum itu sebenarnya ini adalah bercerita lebih detail lagi tentang risk based audit. Jadi audit berbasis resiko yang menjadi pekerjaan dari auditor. Bahkan kemudian itu semester depan kita baru akan bercerita tentang risk based audit, bagaimana proses-prosesnya. Yang semester yang hari ini semester ini kita hanya berbicara tentang audit secara umum. Tapi bagaimana risk based audit itu akan kita bicarakan lebih detail lagi. Ya, hari ini adalah pengantar untuk kita masuk ke risk based audit yang lebih detail lagi. Semester depan seiring berjalan bersama antara risk based audit untuk audit 2 serta ada risk based internal audit untuk mata kuliah internal audit, semuanya di semester depan. Jadi sebenarnya kemudian kalau boleh saya rangkum apa yang disampaikan kelompok ini, bagaimana kita kemudian mengantisipasi resiko atau memitigasi resiko, atau kita melakukan proses penilaian terhadap resiko, dan kemudian ada tindakan lebih lanjutnya ya, memitigasi resiko, mengatasi resiko itu bukan hanya dilakukan oleh auditor independen atau auditor eksternal, tapi semuanya diawali dilakukan oleh mereka yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga yang namanya risk awareness, jadi kehati-hatian terhadap resiko itu diawali dari perusahaan itu sendiri. Jadi manajemen, siapapun yang ada terlibat di dalam perusahaan. Dan resiko itu dimitigasi kalau di dalam perusahaan itu dilakukan dengan mitigasinya itu dengan yang namanya GCG, Good Corporate Governance. Sehingga itu nanti kemudian menjawab siapa yang bertanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab sebenarnya resiko itu bukan pada auditor. Auditor itu meresiko dia melakukan penilaian terhadap resiko-resiko yang ada di dalam perusahaan. Tentu saja juga ada resikonya dia sendiri ya, resiko deteksi. Tapi pada intinya bahwa kemudian dia menilai resiko-resiko yang ada di dalam perusahaan. Seperti apa? Resiko bawaan dan resiko pengendalian. Itu yang awalnya dinilai oleh auditor eksternal. Dalam hal ini itu semuanya harusnya sudah disiapkan oleh audit internal untuk mereka memitigasi resikonya sendiri. Kan nggak mungkin resiko itu diserahkan ke orang lain, karena resiko itu melekat pada dirinya sendiri ya sebagai manajemen perusahaan. Nah, itu yang sering kita sebut dengan kemarin TCWG, those charged with governance. Siapa yang terikat dengan tata kelola. Sehingga kalau ada pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab? Ya TCWG. Siapa TCWG itu? Di dalamnya itu ada komisaris independen, manajemen ya atau direksi ya yang di tingkat-tingkat puncak, dan kemudian bagaimana mereka menyusunnya ke bawah itu mereka kemudian memunculkan yang namanya, tadi ada pertanyaan ya, dokumen-dokumen apa? Oh, ada struktur organisasi, di dalamnya itu ada proses bisnis. Terus kemudian ada SOP, SOM, itu adalah tanggung jawab yang harus disediakan oleh manajemen. Dan kemudian itu yang dinilai oleh si auditor eksternal, apakah pengendaliannya cukup? Apakah resiko bawaannya itu bisa dimitigasi? Nah, kemudian kalau resiko deteksi itu terkait dengan resiko yang kemampuan mereka, timnya ini mampu nggak untuk melakukan deteksi terhadap adanya kemungkinan-kemungkinan atau resiko-resiko audit yang harus dihadapi oleh perusahaan. Jadi awalnya yang menyiapkan siapa ya? Ya kemudian itu adalah TCWG, termasuk di dalamnya adalah auditor internal yang melakukan, yang memastikan bahwa prosesnya semuanya berjalan dengan benar dan taat gitu ya. Nah kalau kemudian sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan oleh oleh TCWG, oleh auditor internal sebagai pengendali. Sebenarnya auditor eksternal itu tinggal menilai aja. Nah, menilainya itu kemudian yang nanti lebih detailnya tentang risk based internal audit kita akan ketemu di semester depan, semester 6 besok, terkait apa itu good corporate governance dan sebagainya, itu akan banyak kita pelajari di sana. Nah, hari ini kan kita bicara tentang auditor eksternal ya, risk based auditnya.
Nah, itu yang kemudian dari modal awal itu yang dimiliki oleh perusahaan, kondisi yang ada di dalam perusahaan itu yang kemudian dihitung, dilihat, dan kemudian sejak kapan? Nah, kelompok ini sudah menjawab dengan benar. Jadi diawali praperikatan saat pre-survei. Itu sudah kemudian melakukan penilaian terhadap resikonya. Jadi sebelum kontrak itu ditandatangani, itu pre-survei dulu. Nah, pre-survei itu ngelakuin apa? Yaitu tadi melihat, menilai tentang yang namanya kalau kemudian di risk based audit itu tahapan yang pertama, penilaian resiko, risk assessment. Itu kemudian auditor eksternal menilai. Nah, kemudian setelah dinilai resiko audit yang akan dihadapinya dia ya, resiko bawaan, pengendalian, dan deteksi. Deteksi itu urusannya dengan sumber daya yang mereka miliki. Itu kemudian dia kalau kemudian mampu, dia akan melanjutkan kepada perikatan. Kalau nggak mampu ya nggak dilanjutkan dong. Nah, saat praperikatan itu atau preliminary survey itu muncul hasil-hasilnya, oh kayak begini, resikonya sekian-sekian, dan kemudian dia menilai, oh berarti luasan saya audit itu sekian, cakupannya itu sekian, berarti sumber daya yang saya butuhkan sekian, berarti biaya atau fee audit yang akan dikenakan itu sekian. Jadi urusannya dengan kemampuan dia, luasan dari pekerjaan, dan kemudian itu menentukan biayanya dia. Karena kemudian seperti pertanyaan siapa tadi yang mengenai terus kemudian kaitannya dengan tekanan waktu, terus kemudian mengenai sebentar. Ada tekanan waktu, ada kemudian tahapan proses nanti ya, kemudian tahapan. Nah, terus kemudian pertanyaan dari Feni ya, tahapan penilaian resiko dan keberhasilan audit. Itu urusannya berarti dengan kualitas audit. Seperti apa kualitas audit? Kualitas auditnya dipengaruhi oleh apa aja, ada waktu dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian dihitung semuanya oleh auditor, sekian loh. Sekian ini resiko yang harus saya hadapi saat melakukan audit. Sekian yang saya butuhkan tenaga atau sumber daya manusia, sekian luasan auditnya, maka biayanya itu akan sekian. Nah, itu yang kemudian terkait dengan bagaimana di preliminary survei dan kemudian praperikatan sampai kemudian perikatan ditandatangani. Itu risk assessment, kalau di dalam risk based audit itu risk assessment. Kemudian, setelah perikatan ditandatangani, berarti kan audit bisa dilakukan. Nah, itu kemudian masuk kepada prosedur atau proses audit. Nah, di dalam risk based audit itu disebut dengan risk response atau respon terhadap resiko audit. Nah, di situ kemudian apa yang dilakukan? Nah, prosedur auditnya dilakukan mulai dari prosedur terhadap ketaatan, menilai bagaimana kemudian SOP, SOM yang sudah dibuat, tata kelola yang sudah dibuat, itu ditaati dengan baik oleh seluruh elemen-elemen yang ada di dalam perusahaan. Terus apalagi? Terus kemudian melakukan perhitungan-perhitungan tadi itu, prosedur analitis, ya, bagaimana kondisi keuangannya ya, laporan keuangannya, terus kemudian bagaimana dan sebagainya, itu dilakukan awal. Nah, itu kemudian apa yang dilakukan? Nah, sebenarnya kemudian yang dilakukan adalah untuk kemudian mengidentifikasi dan melakukan konfirmasi terhadap bukti-bukti audit atau dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, tentu saja terus kemudian apa? Melakukan tes substantif. Jadi kemudian melaksanakan prosedur substantif. Substantif itu hal-hal yang terkait dengan auditnya itu sendiri. Jadi apa di situ? Oh, ada proses konfirmasi terhadap laporan keuangan, mencari bukti, melakukan vouching, tracing, dan sebagainya itu dilakukan oleh auditor. Hal-hal yang memang operasional terhadap prosedur audit yang pada umumnya. Nah, risk response itu. Risk response ini yang kemudian merespon terhadap resiko, baik itu resiko yang ada di perusahaan dan itu resiko yang ada pada auditor itu sendiri. Nah, prosedur-prosedur dalam proses audit ini yang
sudah dilakukan. Nah, ini sebenarnya menjawab kemudian pertanyaannya Feni ya, tahapan penilaian resiko. Terus kemudian Alex itu ya, prosedur penilaian resiko. Itu seperti itu. Jadi resiko itu kemudian dibuktikan. Jadi auditor itu tidak boleh kemudian mencari-cari kesalahan. Yang boleh dilakukan adalah dia melakukan yang namanya dugaan profesional ya. Jadi skeptisme profesional. Jadi dia tidak kemudian melakukan ya bolehlah dikatakan lebih kepada dia harus apa ya, kalau istilahnya itu lebih enak kalau istilahnya di kawan-kawan muslim itu ya, di saudara-saudara muslim itu, karena apa? Harusnya kita husnudon, berprasangka baik, bukan berprasangka buruk atau suudon. Jadi tidak boleh berprasangka buruk. Secara profesional dia tahu bahwa laporan keuangan itu tidak lengkap. Laporan keuangan itu pasti mengandung kesalahan sekecil apapun ya, tapi dia tidak kemudian mencari-cari kesalahan itu, tapi kemudian dia berusaha membuktikan bahwa semuanya sudah berjalan baik. Bahwa ternyata ada temuan-temuan, nah itu lain perkara, tapi dia berprasangkanya harus berprasangka baik. Nah, kemudian hasil temuan itu dikumpulkan. Hasil temuan itu dikumpulkan menjadi bukti audit yang temuan-temuan itu dikumpulkan, terus kemudian disebut dengan bukti audit. Oh, ini loh berarti ada penyimpangan di sini, ada kesalahan ini. Apa proses selanjutnya? Nah, proses selanjutnya itu dia melakukan review. Reviewnya apa? Kemudian dia, mana yang perlu dihitung ulang, recounting, mana yang perlu direklasifikasi. Oh, ternyata tidak taat terhadap SAK. Bagaimana kemudian yang seharusnya laporan keuangan taat itu disusun ulang oleh auditor. Jadi dia melakukan review terhadap kelengkapan bukti audit. Jadi evaluasi terhadap bukti dan temuan. Nah, itu dilakukan. Nah, semuanya ini terkumpul di mana? Nanti saat Anda kemudian belajar audit 3, saat audit 1 sudah Anda pelajari secara konsep umum audit. Audit 2 nanti akan bercerita tentang apa yang akan kita lakukan sebagai auditor, pekerjaan-pekerjaan substantif, pekerjaan-pekerjaan analitis, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini nanti kemudian di audit 3 kita akan belajar menggunakan alatnya, namanya Atlas. Nah, di situ apa? Itu kertas kerja yang dari awal sampai akhir itu yang dikerjakan mulai dari yang ini tadi, jadi penilaian resiko, respon terhadap resiko, bahkan sampai memorandum final dan penyusunan LAI itu ada, laporan auditor independen itu ada semuanya di situ, tersusun dalam sebuah aplikasi. Anda termasuk angkatan yang enak gitu ya, karena aplikasi ini baru dibuat tahun 2018, sehingga nanti Anda tidak perlu bersusah-susah melakukan audit itu tebel-tebel yang pernah saya tunjukkan itu ya, tebel-tebel begini ya. Jadi isinya kertas kerja apa, temuannya apa, recountingnya apa, reklasifikasinya apa, karena semuanya Anda bisa lakukan semuanya dengan aplikasi. Walaupun aplikasinya berbasis Excel ya, karena satu dengan yang lain saling menyambung. Itu yang namanya Atlas nanti. Di kertas kerja itu semua dilakukan. Nah, setelah dievaluasi, terus kemudian mulailah disusun yang namanya laporan audit. Tidak kemudian langsung jadi, tapi bentuknya draft. Di situ ada kemudian bagaimana Anda membuat yang namanya asersi atau pernyataan dari manajemen bahwa laporan keuangan sudah disusun dengan baik, sudah benar sesuai dengan SAK, tidak ada salah saji material dan sebagainya. Terus kemudian memorandum atau catatan-catatan rekomendasi apa yang Anda buat, dan itu yang kemudian dikomunikasikan dengan auditi atau pihak yang teraudit. Nah, kalau semuanya sudah disetujui, opininya juga sudah disetujui, dimengerti, baru disusun LAI-nya, laporan auditor independen yang terakhir, yang kemudian itu akan dipublish keluar. Jadi prosesnya seperti itu yang namanya risk-based audit. Jadi ada 3 hal penting ya, risk assessment, risk response, dan kemudian review terhadap bukti dan temuan audit. Untuk apa? Untuk kemudian atau yang kemudian disebut dengan completing and reporting. Jadi kemudian dilengkapi dan kemudian dilaporkan. Laporannya itu apa? Laporannya bentuknya LAI. Jadi ada yang 4. Jadi setelah direview,
dikompliti, dilengkapi laporan itu, kemudian baru disusun laporan auditor independennya. Nah, hasil di kertas kerja itu semuanya diberikan kepada rekanan. Nah, rekanan ini yang kemudian menilai hasil, akhirnya mendiskusikan, melakukan proses diskusi dengan pihak perusahaan, dengan auditi, pimpinan puncaknya ya, manajemen, komisaris dan sebagainya. Kalau semuanya disepakati baru muncul laporan audit independen. Kira-kira begitu proses lengkapnya. Ya, Anda memang kemudian gambarannya seperti apa sih ya, masih abstrak karena kita ngomongin hal-hal sesuatu di semester ini tentang konsep dasar dari audit. Nah, semester depan kita akan melakukan belajar yang terkait dengan hal-hal yang operatif, yang operasional, yang teknikal, yang sehari-hari kita lakukan sebagai auditor. Nah, sebenarnya kalau nanti di semester selanjutnya semester 6 baru ketemu dengan penggunaan bagaimana menggunakan atlas, menggunakan alatnya, Anda akan lebih paham. Akan lebih baik lagi memang kalau kemudian sebagian yang di sini nanti PKL-nya di kantor akuntan publik dimanapun ya, entah itu yang di Jakarta, mau di Jakarta, kantor-kantor publik di Jakarta atau dimanapun tempat. Untuk kalau yang kepingin memang belajar tentang proses audit, silahkan PKL di kantor akuntan publik. Paling tidak kalau di Malang ada beberapa yang kita kenal ya, ada tempatnya Pak Sandy, ada yang lain beberapa kantor akuntan publik yang saya kenal di Malang maupun di Surabaya. Silahkan nanti kemudian PKL di sana gitu ya. Kalau ingin belajar audit lebih dalam. Karena tidak bisa dipaksa ya di sini. Nanti kan kemudian semester 4 ini kan Anda itu kan enaknya kan angkatan galau gitu ya. Karena semester depan Anda kemudian belajar lebih detail. Saya mau jadi orang pajak, katakanlah saya menjadi konsultan pajak, saya menjadi menjadi akuntan internal atau akuntan manajemen, atau saya mau nanti jadi akuntan jadi auditor independen, ataukah saya nanti menjadi auditor eksternal, ataukah kemudian saya menjadi analis pasar modal ya, saya di akuntansi keuangan. Nah, ini di semester ini kan semuanya kayaknya dapat semua, tapi kan aduh ini saya mau milih kemana. Nanti Anda kemudian pasti akan dihadapkan pada pilihan untuk jadi akuntansinya itu yang, kalau ngomong itu akuntansinya itu yang siapa gitu ya. Apakah jadi auditor independen, ataukah jadi auditor eksternal, ataukah kemudian mau menjadi analis keuangan, atau menjadi auditor manajemen, atau menjadi pajak ya, yang belajar memang di pajak. Nah, itu nanti semester depan Anda harus putuskan itu, karena kemudian masih dipelajari semuanya semester sampai 5 dan 6, terus kemudian 7 itu baru kemudian memilih jurusan, termasuk kemudian menyusun skripsinya. Tapi sejak dari sekarang itu pasti punya gambaran ya, saya ingin jadi apa atau ingin jadi siapa gitu ya. Apakah akuntan manajemen, ataukah akuntan keuangan, ataukah saya jadi auditor, ataukah saya jadi pajak gitu ya. Itu saat-saat semester 4 ini jadi penting ya, karena masuk semester 5 nanti akan lebih spesifik, belajarnya lebih khusus lagi. Nah, kalau untuk auditor, menjadi auditor, pilihannya memang bisa menjadi auditor internal atau menjadi auditor eksternal. Prinsipnya tidak jauh beda, hanya kemudian bagaimana dalam hal berpraktiknya saja memang beda. Alat-alatnya semuanya nggak jauh beda, kecuali kalau kemudian auditor eksternal itu punya alatnya namanya atlas, sedangkan auditor internal itu alatnya bebas, tapi sebenarnya juga sama seperti basisnya seperti atlas. Tapi kita yang punya kewenangan untuk membuatnya sendiri, menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Tapi tetap semuanya berbasis pada resiko. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan untuk kemudian memperkuat apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok ini. Dengan merangkum RBIA dan RBA menjadi satu pembahasan, termasuk apa dan bagaimana, terus mengapa,
Saya sudah mencoba juga menjawab, merangkum semua pertanyaan yang ada di sini yang ditanyakan oleh para audiens yang ada di sini. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah mengantarkan dengan baik, terutama khususnya saat masuk ke studi kasus ya, memang diberikan lebih. Akhirnya makanya kemudian ada pertanyaan yang kemudian agak berbeda karena ini beyond, lebih dari apa yang seharusnya kita pelajari ya, itu yang ditanyakan oleh Jud ya, creative accounting dan manipulasi, antara akuntansi kreatif dan manipulasi akuntansi. Nah ini yang sebenarnya kita banyak bahas sebenarnya. Kalau creative accounting, akuntansi kreatif itu bagaimana memilih metode. Tapi kalau manipulasi itu kita sudah melakukan penipuan terhadap laporan keuangan itu, menutupi gitu ya, menyamarkan laporan keuangan ya, atau yang disebut dengan window dressing. Terus kemudian sampai melakukan yang namanya abuse, jadi melakukan ini apa namanya markup, markdown dan lain sebagainya. Jadi laporan keuangan itu dipalsukan. Nah itu sudah manipulasi. Kalau kreatif itu kan hanya pilihan metode akuntansinya, mau kita seperti apa tujuannya. Mau kemudian membuat laporan keuangan yang labanya tinggi, konsekuensinya itu kemudian laba tinggi itu menarik investor untuk masuk ke kita, tapi harus membayar dividen dan pajaknya tinggi. Atau ya kita ngomong bahwa kemudian itu kaitannya dengan salah satu yang gampang itu earnings management ya kalau creative accounting. Ataukah kita membuat rendah supaya apa? Perhatian dari pesaing kita itu jadi rendah, pajak juga rendah. Tapi kalau kemudian kita melakukan yang namanya income minimization, ya dividensi kecil, investor juga nggak ada yang tertarik, pajak itu kecil. Tapi kalau terus-terusan kita lakukan juga kemudian perusahaan ini berkembang atau enggak gitu kan, karena growth-nya dipertanyakan. Nah kemudian income smoothing dibuat rata. Nah itu kan pilihan-pilihan metodenya apa yang sudah sering saya jelaskan ya. Nah kemudian suatu saat mau income maximization, income minimization atau kemudian melakukan income smoothing, pasti kita akan melakukan big bet. Karena tidak mungkin kita maximization terus, kita minimization terus, atau kita smoothing terus. Ada saatnya kita menggunakan metode yang seharusnya bahkan kebalikannya. Dari yang maximization bisa aja melakukan minimization, atau kemudian minimization melakukan maximization. Nah itu yang kemudian creative accounting, proses-proses itu kan sesuai dengan tujuan dari laporan keuangan dibuat. Tapi itu bukan manipulasi. Karena kalau manipulasi itu kan kita menipu. Tidak memilih standar yang diperbolehkan oleh undang-undang dan standar, karena tahu sendiri ya standar itu kan akuntansi kan metode persediaan ada berapa, penyusutan ada berapa, dan itu kita bisa pilih kombinasi mana yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Tapi kalau manipulasi kan beda lagi, kita sudah melakukan penipuan. Jadi apa ya, tipis gitu ya, kalau kita kemudian melakukan creative accounting jatuh sedikit itu berarti kita melanggar etika, bukan hanya melanggar etika bahkan melanggar hukum, karena ada banyak pelanggaran yang kita buat. Entah itu kita melakukan markup, markdown, kita kemudian melakukan accrual ya, jadi yang harusnya kita akui sekarang, kita akui semester depan atau yang tahun depan, atau bahkan yang seharusnya itu pendapatan diterima di muka kita tunda, atau yang kemudian kita terimakan semuanya menjadi beban pada tahun ini karena kita ingin melakukan minimization. Nah itu sudah penipuan. Jadi intinya kalau manipulasi itu menipu. Tapi kalau creative accounting itu memilih standar yang cocok untuk tujuan dari perusahaan saat itu, walaupun tidak bisa terus-terusan. Nah itu bedanya. Nanti kalau kemudian seperti apa manipulasi, berarti arahnya nanti cenderung menjadi fraud. Nah itu kita ketemu di semester 7 juga, tentang akuntansi, forensik, dan audit investigatif. Bagaimana kita menilai profil, menilai kerugian negara, melihat modus-modus dalam kecurangan. Tapi itu nanti di semester 7 ya. Tapi yang perlu Anda ketahui hari ini, kita harus paham antara creative accounting dan manipulasi itu berbeda. Manipulasi jelas-jelas melanggar etika, jelas-jelas melanggar hukum, sedangkan kalau creative accounting
itu masih diperbolehkan sejauh itu tidak melanggar kode etik akuntan, tidak melanggar hukum. Nah, itu tapi nanti pembelajaran lebih jauh lagi. Tapi ini sebenarnya karena contohnya itu studi kasusnya menggunakan studi kasus tentang korupsi. Jadi abuse di dalam laporan keuangan itu yang dilakukan oleh manajemen KAI dengan kemudian melakukan markup, harusnya rugi tapi dibuat laba dan sebagainya, yang itu kemudian auditornya ternyata akuntannya melakukan itu, auditornya menyetujui. Nah, menyetujui padahal seharusnya tugas auditor itu adalah mengidentifikasi hal seperti itu. Adanya salah saji, adanya penyimpangan, bahkan adanya kecurangan. Karena apa? Sebelum mengeluarkan opini, itu yang paling akhir itu bahwa kemudian bebas dari salah saji. Itu sih urusannya dengan salah saji itu berarti kaitannya dengan mungkin salah hitung, mungkin tidak disengaja. Tapi kalau kemudian fraud, kecurangan itu berarti melakukan manipulasi, itu berarti sudah disengaja, apalagi ini dilakukan oleh orang-orang tinggi ya di dalam DKAI itu, berarti itu manajemen fraud. Nah, auditornya sayangnya membiarkan saja, bahkan ikut terlibat, sehingga semuanya dihukum oleh dihukum secara hukum baik oleh Bapepam maupun oleh hukum yang lebih tinggi lagi. Nah, itu yang kemudian kasus-kasus fraud itu juga banyak terjadi di secara internasional ya. Anda pernah mendengar adanya WorldCom, ada yang namanya Enron, ada yang kemudian terjadi pada Olympus, di Indonesia itu pernah terjadi di KAI, pernah terjadi di PT Telkom, pernah juga dilakukan oleh Lipo Group, dan ada banyak yang lain yang kemudian melakukan juga abuse, jadi melakukan penyalahgunaan di laporan keuangan. Ya tawarannya besar sih, soalnya duitnya pasti lebih besar ya. Itu yang kemudian terjadi, dan jangan sampailah kita yang kemudian ada di sini, baik sebagai pembelajar maupun yang nantinya menjadi praktisi, atau katakanlah sekarang saya sebagai praktisi audit, kebetulan walaupun saya audit internal, ini posisi saya lagi di kantor, saya datang lebih pagi, makanya saya tadi minta izin terlambat karena kemungkinan perjalanan bisa saja terlambat. Ternyata sampai di sini 5 menit sebelum perkuliahan sudah nyampe. Itu yang kemudian ya saya ambil kopi dan sebagainya masih sempat. Akhirnya kuliah ya terlambat 2 menit, 3 menit. Tapi ya untungnya bisa dimulai relatif tepat waktu. Nah, ini saya sebagai praktisi audit internal. Nah, bagaimana dengan praktisi auditor eksternal? Nanti Anda silahkan kalau ingin belajar lebih jauh, silahkan nanti waktu semester 5 ke 6 atau 6 ke 7 Anda melakukan PKL di kantor akuntan publik. Ya, kalau di Malang saya ada beberapa yang kenal, di Surabaya juga ada. Mau yang lokal, nasional, atau yang internasional, ada beberapa yang saya kenal. Kalau ke Jakarta mungkin juga bisa, karena beberapa kakak kelas Anda juga sudah ada di sana, dan kemudian juga mungkin bisa membantu ya. Yang kalau yang ada di seputaran Jakarta. Oke, itu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Saya jadikan ini ya, penguat untuk apa yang sudah disampaikan oleh kelompok. Ada pertanyaan? Entah itu dari penyaji ataukah dari audiens, gitu ya. Oke, kalau tidak saya yang gantian tanya. Gantian tanyanya, loh kenapa Devina tertawa? Gantian tanyanya itu kenapa backgroundnya Devina jadi berubah ya? Tadi itu kan kelihatan kacanya di belakang, sekarang kok cuma di depan. Oh enggak itu just kidding ya. Apakah ini kuliah terakhir? Iya Pak, terakhir.
Iya, kuliah terakhir minggu ke-14 jelas saja. Karena minggu pertama kelompok 14 ya. Karena materinya cuma 14. Oke. Ya, kalau kemudian ini pertemuan terakhir, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf untuk segala kesalahan dari tutur kata saya. Mungkin ada yang tidak berkenan bagi Anda gitu ya. Kalau perilaku tidak ya, karena kemudian kita nggak pernah kuliah ini tatap muka. Ya, semoga apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan ini berguna untuk Anda, tidak hanya pada perkuliahan ini, tapi secara keilmuan itu berguna bagi Anda nanti untuk menyelesaikan studi di Universitas Majung, bahkan untuk bekerja di kemudian hari gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, kita akan tutup, kita akan akhiri dengan mengucap syukur untuk segala ilmu yang kita sudah dapatkan, sedikit atau banyak, dan ini semoga berguna untuk masa depan kita bersama. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu semester depan di perkuliahan tatap muka dengan keadaan yang tetap sehat dan ya sampai bertemu di lain kesempatan. Hari Kamis masih ketemu ya. Oke, ya saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Terima Pak. kasih, Pak. Iya, terima kasih semuanya.